Sampah menumpuk hingga menutupi drainase di ruas jalan jalur 40 Kota Kupang. Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, melepas purna tugas Satgas Pamtas RI RDTL. Taman Sunset Timoraya sajikan keindahan alam dengan lautnya yang memukau. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, hari ini kami juga menghadirkan beberapa informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Novita Lalukenda, selamat menyaksikan Timor Sepekan di Timor TV, ini TV Ketong. Sampah rumah tangga menumpuk di jalur 40 Kota Kupang. Terkait hal ini, pelaksana tugas Kepala DLHK Kota Kupang, Mateos Mahuri, angkat bicara. Berikut informasi selengkapnya. Terjadi penumpukan sampah di beberapa titik sepanjang ruas jalur Jalan 40 Kota Kupang, salah satunya di dekat Jembatan Petuk 2 penghubung Kelurahan Nemata dan Kolhua. Sampah yang dimayoritasi oleh sampah rumah tangga seperti popok bayi hingga berkarung-karung sampah lainnya membludak hingga memenuhi drainase sekitaran lokasi ini. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Kupang, Max Mahuri menyampaikan bahwa terkait peristiwa ini pihaknya terkendala lantaran lokasi yang ada bukan tempat pembuangan sampah. Namun masyarakat cenderung tidak memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena itu dirinya bersama jajaran staf hanya mampu menerapkan kerja bakti guna mengatasi persoalan yang ada. Terkait dengan jadwal pengangkutan dan khususnya di jalur 40 itu kami sekarang melakukan kerja bakti. Tiap 2 minggu sekali kami turun untuk mengangkat sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat. Kami menyadari bahwa di situ bukan tempat pembuangan sampah. Terkait persoalan ini, Max juga menghimbau masyarakat agar dapat membuang sampah pada tempat pembuangan sampah atau TPS yang disediakan di setiap kelurahan. Oleh karena itu kami menghimbau agar masyarakat kalau memang mau membuang sampah, lihatlah TPS-TPS yang ada sehingga tidak membuat tempat TPS baru yang kelihatannya tidak terawat. Pihak DLHK Kota Kupang sudah seharusnya berkomitmen untuk menambah jumlah TPS agar kedepannya mempermudah masyarakat membuang sampah. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes melepas Satgas Pamtas RI RDTL, Yonif 742 Setia Wirayuda, dan Yonkaf 6 Naga Karimata, Satgas Intel, dan Satgas Bantuan setelah setahun menjalankan tugas sebagai Satgas RI RDTL. Ratusan personil mengikuti upacara pelepasan purna tugas yakni dari Satgas RI RDTL, Yonif 742 Satya Wirayuda, Yonkaf 6 Naga Karimata, Satgas Intel, dan Satgas Bantuan yang berlangsung di lapangan Makolan Tamal 7 Kupang pada Kamis 19 September 2024. Upacara yang dipimpin oleh Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes ini menandai berakhirnya masa tugas para prajurit sebagai Satgas Pamtas RI RDTL di sektor barat dan timur perbatasan Indonesia dan Timor Leste selama setahun. Dalam amanatnya, Pangdam 9 Udayana Majen TNI Muhammad Samroni yang dibacakan oleh Brigjen TNI Joao Xavier menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para prajurit atas pengabdian mereka. Pangdam menegaskan pentingnya menjadikan keberhasilan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, faktor keamanan selama perjalanan kembali dan konsolidasi di home base juga ditekankan. Brigjen TNI Joao Xavier juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para prajurit. Tanggal 19
September tepat pukul 08.00 tadi saya lepas Satgas 742 maupun Yonkaf 6 Naga Karimata. Masing-masing kembali ke home base. Kita tahu sendiri bahwa mereka selama 1 tahun di sini sangat luar biasa yang diberikan dari 742 maupun Naga Karimata ya. Yonkaf 6. Semuanya berhasil dan bagus. Upacara tersebut diakhiri dengan penyerahan cenderamata dari Danrem 161 Wirasakti kepada Danyonif 742 Satya Wirayuda dan Danyonkaf 6 Naga Karimata. Suasana harum menyelimuti ketika para prajurit bersiap menaiki kapal yang akan membawa mereka kembali ke home base menggunakan kapal KRI Teluk Sibolga 536 dan KRI Teluk Manado 537 untuk meninggalkan medan tugas dengan penuh kebanggaan atas pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu menggelar rapat pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap untuk Pilkada Serentak 2024. Total ada 161.499 pemilih ditetapkan sebagai DPT untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu yang akan digelar pada 27 November mendatang. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap DPT untuk pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 berlangsung di Ballroom Hotel Matahari Atambua pada Kamis 19 September 2024. Komisioner KPU Belu Divisi Perencanaan Data dan Informasi Herlin Caasa mengatakan, penetapan DPT telah dilakukan secara bertahap dan berjenjang, mulai dari daftar pemilih sementara, kemudian menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan, hingga saat ini berakhir di tahap DPT. Usai rekapitulasi, total daftar pemilih tetap untuk Kabupaten Belu adalah sebanyak 161.449 pemilih, terdiri dari 79.400 pemilih laki-laki dan 82.495 pemilih perempuan. Kita ini kan bersifat dinamis, jadi perubahan daripada saat setelah Jokwit kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara, kemudian sampai sekarang menjadi daftar pemilih tetap ini masih terjadi perubahan. Nah, setelah pada saat terjadi perubahan ada saja pemilih baru yang baru saja kita masukkan dalam daftar pemilih. Kemudian ada pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, maka harus kita hilangkan dari daftar pemilih. Contoh pemilih yang meninggal atau pemilih yang berubah status dari pemilih aktif menjadi pemilih yang tidak mempunyai hak pilih, contoh TNI Polri. Nah, perubahan-perubahan ini yang secara terus-menerus terjadi perubahan, oleh sebab itu pada hari ini sudah kami tetapkan menjadi daftar. Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belu, Kristapora Fernandes mengatakan, hasil pleno terbuka terkait penetapan daftar pemilih tetap yang digelar di KPU Belu sudah sesuai dengan catatan yang dimiliki. Meski sebelumnya sempat terjadi selisih data awal saat diplenokan di tingkat kecamatan. Seperti tadi yang sudah kita lihat bahwa ada proses yang berjalan. Menurut catatannya kami, sesuai dengan hasil pleno ini memang ada beberapa perbedaan di selisih antara kemarin yang diplenokan di tingkat kecamatan dengan yang sekarang. Tetapi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman KPU bahwa setelah penetapan di tingkat kecamatan, setelah beberapa hari ini, sebelum hari ini, ada proses tabrak data yang mereka lakukan dengan tadi menemukan beberapa kegandaan. Nah, itulah yang mengakibatkan perbedaan di tingkat kecamatan. Seperti tadi beberapa data itu sudah disampaikan dan hasilnya terakhir yang teman-teman dari KPU sudah bacakan. Gitu. Perbedaan data itu yang tadi kita sudah cocokkan kembali dengan hasil yang mereka bacakan, yang hasil tabrak data itu sudah sesuai. Dalam prosesnya, KPU terus diawasi oleh Bawaslu. Sampai saat ini, KPU Belu dan Bawaslu Kabupaten Belu terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mengawal hak pilih masyarakat untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Setelah ditetapkannya DPT, pihak KPU Belu akan memaksimalkan angka partisipasi masyarakat untuk pemilihan di tempat pemungutan suara.
Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-7 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 19 September 2024. Salah satu agenda rapat yakni pengesahan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang One Team Press, serta perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara. Berikut laporan redaksi Antara untuk Timor TV. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 19 September dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Paulus F. Lodewijk, persetujuan penyempurnaan rumusan RUU One Team Press dilakukan terhadap ketentuan pasal 8 huruf G. Sehingga menyatakan bahwa anggota One Team Press harus memenuhi persyaratan yakni tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian ditetapkan bahwa nama One Team Press diubah menjadi One Team Press RI dan juga membatalkan wacana perubahan nama menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebut bahwa pengesahan RUU tersebut menjadi langkah maju dalam memperkuat institusi penasihat presiden agar menjadi lebih responsif dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan. Pemirsa, selain RUU One Team Press, pada rapat paripurna hari ini, DPR RI juga mengesahkan perubahan terhadap Undang-Undang Kementerian Negara, di mana setelah revisi ini ada keleluasaan yang diberikan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian dan tidak lagi dibatasi dengan jumlah sebanyak 34 kementerian. Dari Jakarta, Arya Sintiara, Afra Augesti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi aksi donor darah di Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Kota Kupang. Tetap bersama kami.